Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik para nabi pendahulu yang terdiri dari 5 sesi. Malam hari ini adalah sesi kedua. Kita akan berjumpa dengan Pak Samuel, Nabi Samuel. Ya. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Indra. Silakan Pak Indra. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul lagi dalam sesi pengajaran kedua para nabi pendahulu. Lindungilah juga bagi teman-teman kami yang belum sampai supaya dapat bergabung dalam pengajaran ini. Kami berdoa juga untuk Pak Seto dan segala perangkat elektronik yang kami gunakan supaya dapat pengajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat meresapi pengajaran malam ini. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Pak. Mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Malam ini kita akan lihat ya, Nabi yang punya peran penting dalam perkembangan dan sejarah Israel. Dan mungkin agak berbeda dengan bayangan kita mengenai para nabi, karena nabi ini punya perhatian untuk urusan politik dan militer. Jadi agak berbeda. Dan ya, nabi-nabi yang lain yang kita diskusikan sebelum-sebelumnya atau yang tampak dalam kitab nabi-nabi, yang mereka berbicara menyampaikan firman Tuhan, mereka berbicara tentang politik, tentang keadilan sosial, tetapi nabi ini Samuel ini terlibat langsung dalam urusan politik karena dia yang mentahbiskan, mengurapi 2 orang raja Israel. Termasuk ketika raja yang pertama enggak benar, dia menyampaikan pemecatan kepada raja yang pertama ini. Dan kemudian nabi ini Samuel juga istimewa karena selain menjadi nabi, dia juga bertindak sebagai imam dan juga sebagai hakim. Dan hakim yang dimaksudkan pertama-tama bukan soal mengadili perkara, tetapi bertindak sebagai penyelamat. Nah, kisahnya cukup panjang ya. Kalau Bapak Ibu melihat kitab 1 Samuel, maka tokoh ini 1 Samuel ini ya cukup panjang diceritakan dari bab 1 sampai bab 16 itu sudah pasti, dan kemudian bahkan setelah mati pun itu masih dipanggil. Jadi ceritanya mulai dari 1 Samuel bab 1, dan kemudian dia dikatakan meninggal yaitu di bab 25. Nah, kemudian di bab 28 arwahnya dipanggil lagi. Dipanggil dari dunia orang mati. Nah, kita tidak akan menceritakan atau melihat semuanya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya secara menyeluruh. Nah, kita mulai dengan kelahiran dan panggilan Samuel. Jadi Bapak Ibu silahkan ke bab 1. Silahkan ke 1 Samuel bab 1.
Nah, silahkan kenalan sama bapaknya. Di bab 1, ayat 1, di situ ada seorang yang bernama Elkana. Ya, ada Elkana. Nah, kemudian di ayat 2 dikatakan bahwa Elkana itu punya 2 orang istri, namanya Hana dan Penina. Nah, Pak Elkana ini orang yang bisa dikatakan taat kepada Allah karena tiap tahun secara khusus pergi ke tempat suci yang bernama Silo. Ya. Kemudian di Silo itu ya yang menjadi imam dan sekaligus menjadi pemimpin Israel itu seorang imam yang bernama Eli. Nah, Penina punya anak, Hana tidak. Maka yang kemudian terjadi, walaupun Elkana menyayangi Hana, tetapi dalam praktek karena Hana tidak punya anak, maka untuk macam-macam pembagian, Penina lebih diuntungkan. Dan kemudian juga Penina itu seringkali ya menyakiti. Bapak Ibu silahkan ke ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, kemudian Hana yang merasa tersakiti itu kemudian berdoa di tempat suci itu. Silahkan Bapak Ibu ke ayat 11. Kemudian bernazarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bentar Pak Narto. Nah, jadi kita bisa mengatakan begini, si Hana bernazar, kalau Tuhan memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan mempersembahkan anak laki-laki itu kepada Tuhan. Dan kemudian jadilah anak yang dilahirkan oleh Hana itu nanti anak nazar. Nah, begitu maksudnya. Anak nazar. Anak nazar itu maksudnya apa? Ya orang yang dikhususkan, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Jadi yang kita perlu perhatikan juga seumur hidupnya. Kalau begitu ya anak yang akan dilahirkan oleh Hana, Pak Narto bisa, ini ada yang bocor. Dan cara kemudian kalau kita melihat yang ada di kitab Bilangan, salah satu tanda orang yang dikhususkan untuk Allah, dikhususkan untuk melayani Allah itu adalah tidak potong rambut. Nah kemudian
Ya Tuhan memang memenuhi permintaan Hana. Ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tapi kalau memperhatikan nama, ini harusnya ada kelanjutannya. Samuel, itu artinya Allah mendengarkan. Shemuel. Jadi Allah mendengarkan. Jadi aku telah memintanya dari Tuhan dan Tuhan mendengarkan permintaan, itu maksudnya. Jadi ya, apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Hana benar dipenuhi. Nah, kemudian lihat berikutnya, silahkan Bapak Ibu ke ayat 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawalah dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, sepuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Hana memenuhi nazarnya. Nah, kemudian lihat sekarang ke bab 2. Ya, bab 2 ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu Samuel ya menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, kemudian lanjut ke ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih kanak-kanak, masih anak-anak, yang tubuhnya perlilitkan baju efod dari kain lenan. Bapak Ibu, baju efod itu baju imam. Nanti silahkan googling ya, tapi gambarnya seperti kasola kecil. Kalau kasola kan sampai ya bawah lutut kan. Nah, kalau baju efod nggak sampai, lebih lebih mepet ke badan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, kemudian ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Nah, kemudian Hana itu punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, sementara itu Samuel ada di dalam didikan Imam Eli. Nah, kemudian berikutnya ayat 26. 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu makin bertambah, makin besar, dan makin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu kayaknya kok pernah dengar kalimat yang mirip kayak gini ya. Bapak Ibu ingat siapa? Yang ini makin besar, bertambah hikmatnya gitu kalau di Perjanjian Baru, di Injil Lukas. Yesus, Pak. Iya. Nah, kemudian sekarang ke bab 3. Ini kita lihat sekarang, kalau orang berpikir, kalau orang menyangka, orang dipanggil jadi nabi,
itu setelah usia lanjut. Dan para nabi itu adalah orang-orang yang lanjut usia. Itu bisa dipastikan anggapan itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Bapak Ibu silahkan mengingat Nabi Amos. Bukan Amos, Hosea. Hosea itu kan mendapat perintah dari Tuhan untuk kawin dengan seorang perempuan Sunda. Jadi waktu dipanggil jadi nabi, Hosea itu masih bujangan kan. Bapak Ibu juga silahkan mengingat Nabi Yesaya. Ketika menemui Raja Ahaz, Yesaya diminta untuk membawa anaknya yang masih kecil. Dan sebentar lagi istri Yesaya akan melahirkan anak yang kedua. Ketika dipanggil dan jadi nabi, dia belum punya anak, masih muda sekali. Dan yang lebih muda lagi itu adalah Yeremia. Jelas dikatakan, sesungguhnya aku ini masih muda dan aku tidak pandai bicara. Aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Dan ketika dipanggil jadi nabi, dia masih muda sekali. Yang ini lebih muda lagi. Sekarang bab 3 ya. Ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Nah, Bapak Ibu silakan memperhatikan ayat 2 dan 3. Ada bait suci, ada rumah Allah, sama ya, rumah Allah dengan bait suci. Dan kemudian ada rumah tempat Eli tidur itu. Nah, kemudian mungkin jaraknya nggak jauh. Eli tidur di tempatnya sendiri. Samuel tidur di bait suci. Di bait suci itu disimpan, ditahtakan tabut perjanjian. Ya. Dan kemudian di situ dikatakan lampu rumah Allah. Bapak Ibu silahkan mengingat saja menorah. Ini lampu yang bahan bakarnya minyak ya. Kalau lampu ini belum padam, artinya ya belum pagi lah, belum dini hari. Minyaknya masih cukup, sehingga lampunya masih menyala. Dan ini ada dua, bayangkan saja entah dua rumah atau dua ruangan yang berbeda. Tapi lebih tepatnya dua rumah ya. Karena tempat bait suci, tempat tabut disimpan itu sudah satu rumah tersendiri. Nah, kemudian lihat ke ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Ya, setelah ketemu Eli, maka Samuel berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Jelas Samuel mendengar suara. Dan kemudian perhatikan ke ayat 1 tadi. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Jadi Samuel belum terbiasa dengan penglihatan. Karena itu begitu mendengar suara yang memanggil namanya, enggak ada orang lain selain Romo Eli gitu ya. Maka kemudian Samuel lari dan kemudian mengatakan, Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli yakin dia tidak memanggil. Dan memang dia tidak memanggil. Maka dia berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Nah kemudian Samuel balik lagi ke bait suci dan tidur lagi. Di ayat 6, terjadi hal yang serupa. Tuhan memanggil Samuel,
Samuel menganggap Eli yang memanggil, dan dia pun lari mendapatkan Eli dan mengatakan, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Eli menjawab, sama juga, aku tidak memanggil. Nah, tidur lagi sana. Dan lihat, sekarang baru disampaikan keterangan. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu, sekali lagi, Tuhan memanggil Samuel. Ini untuk ketiga kalinya. Dan untuk ketiga kalinya juga Samuel berlari mendapatkan Eli dan mengatakan, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Sampai 3 kali ini. Maka kemudian Eli baru paham. Ya, baru paham. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Karena itu Eli berkata di ayat 9, pergilah tidur. Ya. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Kayaknya juga sering mendengar kalimat ini ya. Jadi ini kata-kata yang disampaikan oleh Eli kepada Samuel. Nanti kalau Tuhan memanggil kamu lagi, jawab begini. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah-sudah. Ini berarti yang keempat. Samuel, Samuel, dan kemudian Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini ada nubuat atau firman Tuhan untuk anak-anak Eli yang saya tidak ajak Bapak Ibu untuk membacanya, nanti Bapak Ibu periksa sendiri ya, mulai dari bab 2 tadi. Sekarang ke ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel bahwa dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Nah, Bapak Ibu, kita baru saja melihat ini. Bagaimana kisah panggilan Samuel. Jadi, dia dipanggil menjadi nabi ketika dia bertindak sebagai pelayan di rumah Tuhan yang jaga ini loh, tabut perjanjian. Jadi ini kisah panggilannya. Nah, kemudian pada waktu selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kisah tentang tabut perjanjian yang dirampas, silahkan membaca dan menikmatinya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 7. Ini agak berbeda gambaran tentang Samuel. Ini yang kita perlu ingat Bapak Ibu, orang Israel di zaman Samuel ini terus berada dalam ancaman orang Filistin. Terus diganggu sama orang Filistin. Dan masih lanjut itu Bapak Ibu, kalau mengingat hakim yang bernama Simson, dia sudah berurusan dengan orang Filistin ya.
Dan kemudian orang Filistin baru bisa ditaklukkan nanti di zaman Daud. Lama sekali. Nah, sekarang kita lihat ini dalam suasana terancam oleh orang Filistin ini. Bab 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini gaya bicara kitab Hakim-Hakim sebenarnya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Yahweh, bacanya harus begitu supaya menjadi jelas, Yahweh adalah Allah Israel, dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Yahweh, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi setelah sekian lama orang Israel diganggu oleh orang Filistin, gitu ya, mereka mengeluh kepada Tuhan, dan kemudian ini Samuel bertindak sebagai penyelamat. Tapi sebelumnya Samuel mengingatkan semua orang Israel, kalau kamu meninggalkan dewa-dewi, ya, dan kamu hanya menyembah kepada Yahweh, maka Yahweh akan melepaskan kamu. Dan orang-orang Israel mengikuti ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Yahweh. Bapak Ibu, ini dulu, Baal dan Asyera. Ini bisa disebut Astoret, Asyera, Astarte, Istar, itu satu dewi dengan macam-macam nama. Jadi ini dewa dan dewi sembahan orang Kanaan. Baal itu sebenarnya dewa penguasa langit, penguasa cuaca. Jadi hujan itu mau turun apa enggak, tergantung pada Baal. Dan Asyera itu dewi kesuburan. Dua dewa dan dewi ini ya berkaitan erat dengan dunia pertanian. Orang mau bercocok tanam, ya bergantung kepada hujan. Bergantung juga pada kesuburan. Orang-orang Kanaan menyembah Baal dan Asyera. Orang Israel yang tinggal di Kanaan ikut-ikutan menyembah mereka. Jadi ini membuat ya Tuhan tidak berkenan. Tetapi kok ada kata para Baal dan para Asyera. Ini nama yang kemudian menjadi kata benda. Bapak Ibu pernah nggak naik motor? Enggak sih, bukan naik motor. Naik Honda, tapi mereknya Yamaha. Itu pembicaraan tahun kapan itu? Minum Aqua, tapi mereknya Fit gitu ya. Nah ini nama Baal digunakan untuk menyebut dewa-dewa. Nama Asyera digunakan untuk menyebut dewi-dewi gitu. Hanya begitu saja maksudnya. Nah kemudian sekarang lihat orang Israel mengaku kalau mereka sudah berdosa kepada Allah. Nah kemudian silahkan kita lanjut ya. Nah, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, maka majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel.
Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Takut. Bapak Ibu, kenapa kok takut? Sederhana saja. Orang Filistin itu sudah punya raja. Enggak cuma satu rajanya, ada 5. Filistin itu bukan satu kerajaan ya. Filistin itu gabungan dari 5 kerajaan kota. Kalau Bapak Ibu perlu buka peta apa enggak? Sudah masih ingat atau perlu buka peta? Supaya tahu Filistin itu yang mana gitu. Enggak perlu? Ya sudah, kalau enggak perlu enggak apa-apa. Boleh, Pak. Buka Perlu, saja Pak. kerajaan Israel dan Yehuda. Bapak Ibu buka kerajaan Israel dan Yehuda. Cari peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda. Dan kalau sudah ketemu, Bapak Ibu silahkan ke ini selatan, ke cari di pantai Laut Tengah. Ada wilayah namanya Filistea. Bapak Ibu nggak usah ngomong Palestina ya, nggak nyambung soalnya. Jadi nggak ada sambungannya sama sekali dengan Palestina. Apalagi ngomong orang Palestina sekarang, nggak ada hubungan sama sekali. Nah, di pinggir laut itu ada wilayah namanya Filistea. Nah, itu wilayah Filistin. Nah, wilayah ini terbagi menjadi 5 kerajaan kota. Bapak Ibu perhatikan yang ada di dalam garis. Mulai dari Gaza, kemudian Askelon, Gad, Asdod, Ekron. Sudah 5 ini. Taruh dari atas, Ekron, Asdod, Gad, Askelon, Gaza. Ini yang dimaksud 5 kerajaan kota Filistin. Nah, wilayah Israel, Bapak Ibu, tadi mendengar nama Beersheba kan? Lihat, di dekat situ ada wilayah Beersheba. Wilayah utaranya sampai ke kota Dan di dekat Hermon sana. Nah, kota tempat tinggal Eli, Bapak Ibu bisa lihat, bisa menemukan kota Silo, masuk ke wilayah utara, wilayah Israel. Dekat Sikem, Gilgal, di situ ada Silo. Dah ketemu? Nah, di situ Samuel dibesarkan. Tapi kota tempat tinggal Samuel kemudian, kota Rama, nggak kelihatan di situ, nggak kelihatan di peta. Jadi ya hanya ini yang kita bisa lihat. Baik, balik ke 1 Samuel bab 7. Kenapa orang Israel takut? Orang Filistin punya raja, punya pasukan. Nah, sedangkan orang Israel nggak punya raja, nggak punya pasukan. Lalu yang perang siapa? Kita hanya bisa mengatakan ya mereka itu para petani bersenjata. Senjatanya ya senjata seadanya. Beda dengan para prajurit ya. Senjatanya memang sudah dipersiapkan, mereka punya senjata yang lengkap, pakaian perang, punya kendaraan perang. Sedangkan orang Israel, ya mereka hanya petani yang membawa senjata seadanya untuk ngelawan. Ibaratnya milisi bersenjata, sipil yang pegang senjata seadanya melawan para prajurit profesional. Nggak berimbang sama sekali. Itu yang membuat mereka takut. Ayat 8, 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Yahweh Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Yahweh sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Yahweh bagi orang Israel, maka Yahweh menjawab dia.
Jawabannya bagaimana? Nah, lihat ke ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Yahweh mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Nah, Bapak Ibu, Yahweh mengguntur. Bayangkan guntur beneran ya. Silahkan membayangkan pasukan Filistin dengan pakaian prajurit, bawa senjata, tiba-tiba mereka disamber apa? Geledek. Ada kilat guntur menghajar mereka. Ya berantakan kan? Dan kemudian ya lihat, bagi orang Israel jelas ini jawaban Tuhan atas doa Samuel. Dan kemudian orang Israel tidak membuang waktu, mereka mengalahkan orang-orang Filistin. Nah, kemudian ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini kata yang sering didengar ya. Ebenezer. Perhatikan kata yang muncul ketika mendirikan prasasti itu ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer itu batu pertolongan. Artinya itu. Jadi peristiwa ketika Tuhan menolong orang Israel, ketika berperang melawan orang Filistin, nah ini diperingati dengan tanda ini. Nah kemudian ayat 13. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Yahweh melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan lihat, kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali pula kepada orang Israel. Mulai dari Ekron, masih ingat Ekron, sampai Gad. Jadi Bapak Ibu lihat yang dilakukan Samuel. Ini nabi, tapi dia mengerjakan hal yang berbeda. Dia memang berbicara kepada Tuhan, dia mendengarkan Tuhan gitu ya. Tapi juga lihat Samuel mempersembahkan korban. Ini kerjaan imam kan. Jadi masih bisa dikatakan ya Samuel aktif jadi imam. Dan nanti di kesempatan yang lain Samuel marah sekali ketika Saul mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Apa itu? Mempersembahkan korban. Nah, sekarang ayat 15. Dan ini Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidup. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama. Ini kota Samuel. Sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Begini, sekali lagi kata hakim, kalau kita membaca hakim-hakim, kitab hakim-hakim, arti utamanya itu adalah penyelamat, bukan yang mengadili perkara. Dan Bapak Ibu bisa mengingat entah siapa hakim yang mana. Ada 6 hakim yang diceritakan dalam kitab hakim-hakim. Simson, Gideon, Otniel, Ehud. Mereka semua bertindak sebagai penyelamat Israel. Tapi mereka semua pegang senjata. Oh, yang nggak pegang senjata itu Bu
Bu Deborah kan. Nabiyah Deborah duduk diam, tapi yang maju perang itu Barak. Tapi sekali lagi penyelamat, hakim-hakim itu memang menggerakkan orang Israel untuk perang. Nah, Samuel di sini juga bertindak sebagai hakim, bertindak sebagai penyelamat ketika Israel diganggu oleh orang Filistin. Tetapi senjata yang digunakan oleh Samuel bukan pedang. Senjatanya adalah doa. Jadi Samuel menyelamatkan Israel dengan doanya. Dan doa ini, ya kalau kita melihat ayat 9 tadi, dia bertindak sebagai imam yang mempersembahkan korban. Dan kemudian setelah orang Filistin bisa diatasi, lihat ke ayat 15 itu tadi, Samuel menjadi pemimpin ya, Israel, yang memerintah Israel. Nah, kemudian, ya, tunggu dulu. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya mungkin. Di kolom chat Pak Seto, 1 Samuel 2:35 dia menubuatkan bahwa keturunan Samuel akan teguh setia kepada Allah. Kenyataannya pada 8:3 anak-anaknya menjadi jahat. Apakah nubuat bisa salah? Dari Pak Oki. Nah, silahkan membacanya lebih lengkap ya. Ini saya nggak masuk ke bagian ini tadi, karena saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus pada kisah Samuel ya. Tapi setelah saya menyampaikan ini, Bapak Ibu nanti kembali ke fokus ke kisahnya dulu ya. Ayat 34 dulu. Nanti kalau saya ngomong langsung ayat 35 atau langsung menjawab pertanyaan, ya tambah bingung nanti malah. Inilah ayat 34. Yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi pada 2 anakmu itu, yakni Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak Eli yang jahat. Nah, itu yang tadi saya bilang saya lewati tadi ya. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Itu nanti ceritanya ada di bab 4. Dan Aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Nah, anak-anak Eli nggak baik, berlaku curang sebagai imam. Ya, dan kemudian sekarang baru ke ayat 20. 2 anak yang jahat itu akan mati dalam 1 hari. Ya, beres ya. Sekarang 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia
selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Pertanyaannya, ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Ya. Ini ngomongin siapa ianya? Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia. Jadi Tuhan akan memberikan kepada ini imam yang dipanggilnya tadi keturunan yang teguh, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Nah, ianya itu kan ngomongin imamnya tadi ya, bukan keturunannya. Tentang keturunannya dikatakan keturunan yang teguh dan setia. Nah, ini yang jadi soal. Ini keturunan teguh dan setia itu yang bagaimana? Nah, karena kita belum sampai ya. Karena nanti akan ketemu anak-anak Samuel itu nggak baik. Anak-anak Samuel itu dikatakan berlaku jahat, nggak adil, seperti anak-anak Eli juga. Dan Bapak Ibu bisa lihat ceritanya tentang anak-anak ini di bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi anak-anak Eli, anak-anak Samuel itu namanya Yoel dan Abia. Mereka jadi hakim di Berseba. Ayat 3, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Nah, sekarang Bapak Ibu balik lagi ke bab 2 ayat 35. Nubuat ini, kok nubuat ya? Kata-kata Tuhan ini bicara tentang Samuel atau tentang anak Samuel? Anak-anak Eli nggak baik, jahat. Maka Tuhan mengatakan, aku akan membangkitkan seorang imam. Aku akan mengangkat seorang imam kepercayaan. Dan kemudian aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh dan setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Orang yang kuurapi itu siapa lagi? Ini ngomong tentang Raja Israel, Saul dan Daud. Jadi orang yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah orang yang hidup di hadapan orang yang diurapi. Dia yang mengurapi Raja Israel, Saul dan Daud. Jadi kalau kita memperhatikan keseluruhan firman yang disampaikan di sini, sebenarnya ini malah tidak bicara tentang anak-anak Samuel, tapi bicara tentang Samuel sendiri. Ya, begitu ya. Lalu kalau katakan bahwa anak-anak Samuel kok jadi jahat, ini malah tidak disebut sebagai nubuat ya. Ini malah Tuhan yang berfirman. Jadi kalau firman Tuhan bisa salah, nanti akan geser ke perjanjian baru. Kalau Tuhan memanggil para murid, kenapa dia manggil Yudas? Ya, begitu. Berarti Tuhan Yesus salah pilih. Kemudian ketika memilih Saul salah juga. Kemudian ketika menampakkan diri kepada Salomo, lebih celaka lagi. 2 kali Tuhan bicara menampakkan diri kepada Salomo.
Tapi kemudian pada akhirnya Salomo meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang begini, ini yang diomongkan, ini manusia. Sayangnya yang diomongkan manusia yang bisa berubah. Jadi Tuhan menghendaki yang baik untuk manusia. Tapi dalam perjalanan waktu, manusia bisa ambil putusan yang keliru. Nanti juga sama, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia apa enggak? Pernah meninggalkan Tuhan? Salah panggil tuh, salah panggil lagi nih Tuhan. Karena yang dipanggil nggak setia mengikuti. Nah, antara kekuasaan Tuhan berhadapan dengan manusia yang terlanjur diberi kehendak bebas. Ya, yang berikutnya. Dari Bu Stefani, mengapa Samuel boleh beraksi sebagai imam, padahal menurut kitab 1 Samuel 1:1, Elkana adalah keturunan Efraim. Iya, ini orang Efraim kok. Boleh. Orang Efraim kok jadi imam gitu ya. Yang nomor 1, Bapak Ibu perhatikan Samuel yang dipanggil jadi nabi. Ya. Dan kemudian ini Samuel mengambil peran sebagai imam. Nah, ini dulu jalurnya begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu, ini zaman ketika Samuel hidup, ini memang situasinya agak kacau. Bapak Ibu perhatikan tadi kan, penglihatan jarang, pemimpin Israel nggak benar, dan kemudian Samuel seperti mengambil peran sebagai pengantara antara Allah dengan manusia, antara Yahweh dengan Israel itu. Hanya begitu saja. Ya. Berikutnya. Dari Pak Willy, Pak. Bukannya tempat tabut Allah adalah Maha Suci dan hanya Imam Agung yang boleh masuk. Mengapa Samuel bisa tidur di situ? Ini harus bicara tentang sejarah. Di zaman Samuel ini Bapak Ibu ketemu, ini zaman sebelum Bait Allah ya. Zaman sebelum Bait Allah. Bait Allah dibuat baru setelah Salomo berkuasa. Sebelum ada Bait Allah, itu ada banyak tempat suci. Ada banyak tempat suci. Yang mungkin Bapak Ibu akan ingat, itu Betel. Kemudian yang jarang disebut, ada Gilgal, ada Nob. Jadi ada banyak tempat suci. Dan kemudian dari banyak tempat suci itu, hanya satu yang nyimpan tabut. Dan bisa dikatakan zaman ini zaman yang nggak begitu jelas, gelap. Dan yang kita lihat sekarang, bait suci itu disimpan di tempat suci di Silo. Dan di tempat suci ini, namanya di tempat suci ini, bait Allah ditahtakan, dan kemudian lihat ada yang jagain. Yang jagain adalah Imam Eli dengan keluarganya, dan orang yang dipersembahkan kepada Allah melalui Eli, yang ditugaskan secara lebih khusus untuk mendekati, untuk mengurus tabut. Apakah kemudian si Samuel itu ada di sebelah tabut? Memang nggak disampaikan. Yang disebut itu Samuel tidur di bait suci itu. Jadi nggak disebutkan bahwa dia ada berhadapan langsung di sebelahnya, nggak dikatakan begitu. Ya. Jadi kita tidak ketemu bangunan yang lengkap seperti kemah suci, apalagi seperti bait Allah. Yang ada adalah bangunan kemah tempat bait suci ini disimpan.
Berikutnya, mengapa Samuel muda tinggal bersama Imam Eli? Apakah bangsa Yahudi bila sudah dipersembahkan, maka tidak tinggal lagi bersama keluarga? yang disebut dipersembahkan kepada Allah itu kan untuk melayani Allah. Konkretnya bagaimana melayani Allah? Meninggalkan keluarga. Yang paling gampang, paling jelas, paling masuk akal, ya ada di tempat di mana apa menyebutnya ya Allah disembah. Pak Elkana, Bu Hana, Bu Penina tadi ke bait suci yang ada di Silo kan, dan di situ ada imamnya kan, dan berikutnya lagi yang menanggapi Hana itu adalah Imam Eli. Maka kemudian Imam Eli yang dipercaya untuk mendidik Samuel. Dan Ibu Hana tadi mengatakan terserah Tuhan mau apa sama anak ini. Nah kalau mengatakan terserah Tuhan mau apa dengan anak ini, nggak bisa kemudian di rumah, terus ngapain di rumah? Bagaimana melayani Allah kalau tetap tinggal di rumah? Maka ya ini yang kemudian terjadi, si Elkana, khususnya ini si Hana, menyerahkan Samuel kepada imam. Kita tidak menemukan banyak kasus, kita ketemu cerita yang ada di sini. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan semua orang Yahudi kalau sudah dipersembahkan harus tinggal bersama imam. Tentang ketentuan mengenai anak yang dinasarkan, Bapak Ibu buka dulu saja Bilangan bab 6. Silahkan membuka Bilangan, kita Bilangan bab 6. Lihat ke ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucap nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, jangan makan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Kismis anggur saja nggak boleh. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu dari kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Nah, begitu keterangan tentang orang Nazir. Lanjutkan saja sendiri nanti pembacaannya. Ya. Ini Samuel, Eli bisa mendidik Samuel. Kenapa nggak bisa mendidik anak-anaknya sendiri? Nanti silahkan tanya sama Romo Eli, sama Romo Samuel. Romo Samuel juga gagal mendidik anak-anaknya. Tapi begini Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang sedetail itu nggak ketemu jawabannya ya. Jadi apakah ini mereka nggak belajar psikologi pendidikan atau kurang perhatian kepada anaknya? Nah jawabannya bukan jawaban psikologis, jawabannya jawaban teologis dan politis. Bapak Ibu, ini orang Israel ada dalam situasi peralihan ini sebenarnya. Di zaman para hakim sampai di Hakim Samuel ini, orang Israel tidak punya pemimpin tetap. Mereka tidak punya raja. Seorang hakim itu dipanggil oleh Tuhan menjadi penyelamat hanya di waktu mendesak.
Dan orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bertindak sebagai penyelamat, itu selalu berhasil dalam tugas, karena Tuhan menyertai. Dan orang yang dipilih oleh Tuhan, para hakim itu, benar semua, nggak ada yang salah. Dari hakim pertama, Otniel, sampai Samuel, mereka bertindak sungguh-sungguh sebagai hakim, Allah menyertai. Nah, kemudian hakim kepemimpinannya sementara. Ya. Sedangkan raja, Bapak Ibu perhatikan sistem kerajaan. Kalau raja itu pemimpin, selalu ada. Raja mati, anaknya naik tahta jadi raja. Bisa enggak raja ini baik, tapi anaknya enggak baik? Bisa. Raja ini baik, tapi kemudian yang menggantikan dia bukan orang yang baik. Nah, itu bisa terus terjadi. Sistem kepemimpinan berdasarkan pewarisan raja ini ya, ini sangat riskan. Nah, orang Israel sekarang di zaman Samuel ini berhadapan dengan konflik. Jadi kita perlu raja apa enggak ini? Kalau kita percaya kepada Allah, biarkan Tuhan memanggil siapapun yang dikehendaki untuk memimpin. Dan pilihan Tuhan enggak pernah salah. Tuhan tidak memilih orang jahat. Tapi kalau kita mengangkat seorang raja, bisa jadi raja yang kita angkat awalnya baik, tapi nanti dalam sistem kerajaan, anak menggantikan bapaknya. Bapaknya baik, anaknya belum tentu baik. Nah, dua orang ini, Eli dan Samuel, urusan dengan anak-anaknya tadi ya, itu memberikan peringatan sebenarnya. Jadi anak-anak Eli dan anak-anak Samuel menjadi peringatan. Bapak mereka baik ya, mereka pemimpin yang hebat. Tetapi anak mereka kacau. Nah, kalau kita beralih ke sistem kerajaan, ini bisa terjadi. Silahkan bayangkan anak-anak yang jahat harus menggantikan bapaknya yang baik menjadi pemimpin kita. Jadi ini jawabannya, dan ini kisah, bukan kita mau belajar soal psikologi perkembangan, tetapi ini soal teologis dan politis. Ini kita mau tetap mengandalkan kepemimpinan para hakim atau beralih ke sistem kerajaan. Dan sebelumnya di zaman para hakim sudah ada contoh kacaunya juga. Gideon itu sudah punya dia hebat. Orang Israel sudah mau ngangkat anaknya jadi raja, tapi anaknya nggak beres, gagal jadi raja. Jadi ini situasinya seperti ini. Ini nggak nyangka, jangan-jangan karena kita hanya bicara tentang cerita Samuel, tapi ternyata ada urusan politis yang baru akan saya sampaikan sekarang. Baik, masih ada lagi enggak? Sudah habis, Pak. Sudah habis? Nah, sekarang silakan ke bab 8. Ini persoalan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini tadi, ini yang muncul di sini. Samuel jadi tua. Kemudian ia mengangkat anaknya yang laki-laki jadi hakim. Ya, ayat 2, yang sulung namanya Yoel, yang kedua namanya Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau.
maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti ada pada segala bangsa-bangsa lain. Ini ada sesuatu yang sebenarnya sama saja, tapi kenapa jadi alasan? Samuel baik, anak-anaknya yang nggak baik, maka angkat seorang raja. Padahal ketika masuk ke sistem kerajaan, bisa jadi raja baik, anaknya nggak baik. Nah, kemudian alasan yang mereka sampaikan, ya, kenapa mereka minta raja, itu yang pertama, untuk memerintah kami, sehingga kami bisa menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Yang pertama, alasan yang kedua, tunggu dulu. Jadi, mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu silakan membayangkan situasi perang tadi ya. Kalau orang Filistin maju perang, ada pasukan dengan seragam, dengan senjata yang lengkap gitu ya. Kemudian ada raja. Raja kan punya tempat istimewa dalam perang. Ketika dia bertindak sebagai panglima perang. Dia mendapat perlakuan khusus, dapat tempat atau kendaraan perang yang khusus, ada pengawalnya gitu ya. Dan kalau dilihat dari jauh, itu akan tampak gagah. Sedangkan orang Israel ketika perang, nggak punya seragam, senjata apa adanya. Ini kan mereka bisa minder dulu sebelum perang. Dan orang Israel menginginkan supaya punya raja, supaya seperti yang lain, seperti itu loh. Nanti kalau perang, setara, sejajar, lalu ya sama menjadi lebih percaya diri. Nah, ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Perhatikan, awalnya kalau begitu Israel itu teokrasi. Allah yang sebenarnya menjadi raja mereka. Allah pemilik mereka, pemimpin mereka. Dan kalau di zaman para hakim dia membangkitkan penyelamat, ya karena memang dia, Yahweh itu Raja Israel. Dan permintaan orang Israel supaya mereka punya raja, ini sebenarnya atau di mata Yahweh, ini menjadi penolakan kepada Yahweh, supaya Yahweh tidak menjadi raja mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain, demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, turuti permintaan mereka. Tetapi, ya, peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dengerin, penuhi permintaan mereka, tapi katakan dulu, jelaskan dulu ya apa yang menjadi hak dari seorang raja yang akan memerintah mereka. Nah, sekarang apa yang disebut hak raja itu? Lihat ke ayat 11. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kudanya. Mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya
dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Itu anak laki-laki Israel akan diambil untuk kepentingan ini. 13. Anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10. Dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Ya, dari hasil tanah mereka ini yang akan diambil. 16. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10. Dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Nah, Bapak Ibu, kalau orang Israel mau punya raja, ini konsekuensinya. Anak-anak mereka akan diserahkan kepada raja untuk berbagai pekerjaan. Dan kemudian harta milik mereka, hasil tanah mereka, akan ada yang diserahkan kepada raja. Yang terbaik, 1/10. Oh, kalau teks ini nggak pernah digunakan untuk bicara tentang persepuluhan ya. Jadi persepuluhan selain diberikan kepada para pemimpin agama, juga diberikan kepada raja. Tapi teks ini nggak pernah diambil. Habis kalau sampai diambil. Untuk pemimpin agama 10%, pemimpin pemerintahan 10%. Nggak pernah diambil teks ini untuk ngomong persepuluhan. Dan kemudian perhatikan, kamu sendiri akan menjadi budak. Bapak Ibu, balik ke zaman para hakim. Di zaman para hakim tidak ada yang seperti ini. Hanya persembahan kepada Allah yang bisa dikerjakan, yang diminta. Membantu orang-orang yang miskin. Ya. Tapi di zaman kerajaan, situasi akan berubah. Karena ada banyak hal yang harus dipersembahkan untuk kepentingan raja. Dan perhatikan, akan ada kelas dalam masyarakat. Ada raja, ada prajurit, ada pegawai istana, lalu ada budak. Yang meminta raja itu rakyat. Setelah ada raja, rakyat menjadi orang paling rendah. Dan kalau itu semua terjadi, ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Yahweh tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Kalau kamu nanti ngalami gini, kamu pasti akan teriak-teriak kepada Yahweh. Teriak-teriak kepada Tuhan. Tapi perhatikan ya, ingat-ingat ya, Tuhan tidak akan mendengarkan kamu. Orang Israel memperhatikan ini? Enggak. Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Nah, ini alasan keduanya supaya mereka punya pemimpin permanen, punya pasukan, lalu raja akan menjadi pemimpin militer. Jadi mereka tidak bisa menerima keterangan yang diberikan oleh Samuel. Mereka nggak peduli itu, dan mereka lebih menaruh perhatian pada soal ini militernya rupanya. Samuel mendengar segala perkataan itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkan permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka. Habis itu Samuel membubarkan mereka.
Jadi Samuel diminta oleh Tuhan untuk memenuhi permintaan orang Israel. Dan kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini bab 9. Ini bab 9. Tuhan memilih seorang yang akan menjadi raja Israel. Silahkan ke bab 9 ayat 1. Perhatikan saja, dari darah Benyamin ada seorang yang bernama Kis. Lalu ayat 2, orang ini punya anak namanya Saul. Cakep dia. Elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas lebih tinggi dari semua orang Israel yang lain. Nah, cakep ini orangnya. Nah, waktu itu Pak Kis itu kehilangan keledai. Lalu Saul ditugaskan untuk mencari keledai yang hilang itu. Nah, dia mengajak seorang pelayannya. Mereka berdua sudah berjalan ke sana kemari mencari keledai, tapi mereka tidak menemukan. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat 6. Bab 9 ayat 6. Tetapi orang ini berkata kepadanya, pelayan Saul ya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, sekali yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada pelayannya itu. Tetapi kalau kita pergi menemui orang itu maksudnya, apakah yang akan kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab pelayan itu kepada Saul. Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Lalu ada keterangan di ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Nah, Bapak Ibu silahkan mengamati bagian ini. Ini Samuel kayak orang pinter gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan Saul bingung mau nyari keledainya, nggak ketemu-ketemu. Lalu pelayannya punya ide, kita pergi kepada abdi Allah yang tinggal di kota ini. Nah, dia akan memberitahukan perjalanan kita. Apa yang dia katakan oleh orang ini terjadi, biasa. Pasti terjadi. Tapi Saul bilang, kalau kita pergi ke sana, kita bawa apa? Kan kita mau minta petunjuk dari abdi Allah itu. Masa kita nggak bawa apa-apa? Dan pelayan mengatakan, kita masih punya 1/4 sikal perak, nanti bisa diberikan kepada. Nah ini kan kalau sekarang orang akan mengatakan, loh ini kok Samuel seperti orang pintar, kalau kita datang ke sana, bertanya begini, begitu, minta tolong ini dan itu, harus memberikan sejumlah uang. Ya, sekilas orang akan membacanya dengan cara seperti itu. Tapi nggak bisa dibalik ya. Oh berarti orang-orang pintar yang sekarang kita temukan itu nabi. Bukan begitu. Seorang nabi di sini disebut pelihat. Kenapa disebut pelihat? Karena dia bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain dan juga di waktu yang lain. Nah, dengan kemampuannya ini, dia bisa membantu orang lain.
Dan orang yang dibantu akan memberikan sejumlah entah uang, entah apa emas perak, entah makanan. Nah, kemudian bagaimana orang ini bisa punya kemampuan seperti itu? Jawabannya ya karena nabi itu adalah orang yang bisa dikatakan dipilih oleh Allah, kemudian dekat dengan Allah, dan karena kedekatannya dengan Allah, maka Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di tempat lain, apa yang terjadi di waktu yang lain. Dan sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, ini bukan sarana untuk menilai orang di zaman sekarang. Tapi kalau di Perjanjian Lama Bapak Ibu akan menemukan awalnya Samuel tidak ada soal kan. Nabi-nabi seperti Samuel nggak ada masalah. Tapi di kemudian hari muncul nabi-nabi yang palsu. Yang penting nyari duit, yang penting nyari makan, dan mulut mereka mengatakan demikianlah firman Tuhan, padahal yang dia katakan bukan firman Tuhan. Nah, kalau mau contoh, Bapak Ibu, 1 Samuelnya diberi tanda dulu, dan Bapak Ibu silahkan ke kitab Mika. Silakan membuka kitab Mika. Di Alkitab Bapak Ibu, ini banyak yang sudah ada tandanya pasti. Bab 3. Jadi ini Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan tentang para nabi. Bab 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab hari itu akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Ini nabi-nabi yang jahat, nabi palsu ya begini. Kalau ada yang memberi duit kepada mereka, mereka ngomongin baik-baik. Tapi kalau nggak ngasih duit, yang jelek terus yang diomongkan. Dan Nabi Mika menggunakan kata yang sangat kasar ya. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Samuel baik-baik saja, karena memang dia nabi, memang dia bisa melihat, dan kemudian kalau ada orang minta petunjuk Tuhan dan memberikan sesuatu kepadanya, itu bukan sesuatu yang keliru. Tapi nabi-nabi yang dihadapi Mika beda. Yang penting mereka dapat duit, dan kalau ada yang membawa duit, mereka ngomong baik-baik. Itu firman Tuhan? Enggak jelas. Jangan-jangan bukan. Baik, kembali ke Samuel. Ini pertemuan antara Saul dengan Samuel. Nah, kemudian sekarang silahkan bentar kita bab 10 saja. Bab 10 ayat 1.
Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Raja atas umatnya, ya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Yahweh, dan kau akan menyelamatkannya dari musuh-musuh, dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Jadi kemudian yang kita lihat ini, Samuel mengurapi Saul. Kenapa Saul cuma gitu tadi ketemu orang nyari keledai gitu aja kok diurapi? Bapak Ibu mundur ya, bab 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jadi Tuhan dengan caranya sendiri mengantar orang pilihannya. Dan kemudian Samuel bertindak sebagai wakil Tuhan untuk mengurapi Saul. Nah, Bapak Ibu, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Samuel, kita bisa melihat bagaimana Samuel, nabi ini, ya, bertindak sebagai orang yang punya tanggung jawab dalam peralihan dari zaman para hakim ke zaman raja-raja. Dan kemudian yang kita perlu perhatikan kalau kita melanjutkan pembacaan, Saul itu menjadi raja atas umat Tuhan. Ini umat Tuhan, bukan umat Saul. Ini bedanya kerajaan Israel dengan kerajaan lain. Nah, di negeri-negeri yang lain, yang namanya raja, itu menjadi pemilik atas seluruh wilayah kekuasaannya beserta seluruh isinya. Ya. Apa yang diinginkan raja, ya mau diambil, ambil. Orang yang tinggal di wilayah kerajaannya harus bayar pajak. Sampai Bapak Ibu misalnya ketemu dengan itu, kalau di Perjanjian Baru atau di kitab Nabi Yeremia, ketemu sida-sida. Seorang laki-laki yang dikebiri untuk melayani raja. Kalau pakai hitungan yang normal, wajar. Mana ada laki-laki yang mau melakukan hal yang seperti itu. Yang ada adalah orang yang diminta dan nggak berani menolak ketika pihak kerajaan menghendaki orang ini jadi sida-sida. Tapi raja punya hak untuk mengambil itu. Karena apa? Dia ada di wilayah kerajaannya. Nah, Raja Israel itu wakil Tuhan untuk menggembalakan umat Israel. Raja wakil Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan. Tuhan pemilik umat. Tuhan yang berkuasa atas umat yang sesungguhnya. Nah, sampai di sini tugas Samuel belum selesai. Samuel mendampingi Saul. Dan kemudian ketika Saul tidak taat kepada Allah, maka yang kemudian dilakukan Samuel adalah menyampaikan keputusan Tuhan bahwa Tuhan sudah menolak Saul. Dan itu membuat Samuel sedih loh ya. Samuel itu sayang sekali kepada Saul. Ketika raja yang dipilih, yang dipilih Tuhan, yang diurapinya itu ditolak oleh Tuhan karena tidak taat, Samuel sedih sekali. Nah, sampai Tuhan mengingatkan, udah ngapain kok nangis terus, jangan sedih terus. Aku sudah pilih orang lain. Nanti Samuel mengurapi
raja yang kedua. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari ini Nabi Samuel ini? Ya ada banyak, dan Bapak Ibu nggak perlu belajar tentang tekniknya supaya bisa jadi pelihat, bukan itu yang kita perlukan. Tapi Bapak Ibu ketemu dengan macam-macam orang di sini. Dengan Hana misalnya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang ini mempersembahkan anaknya kepada Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan anak ini? Silakan. Ini soal yang sederhana kalau diomongkan kan. Tapi banyak kan orang tua yang memilih, Tuhan biar anak ini untuk saya, untuk melayani saya, bukan melayani ngambilin piring itu urusannya ya, untuk membuat saya bangga, bahagia, dan seterusnya. Dan kalau sampai terjadi Tuhan menghendaki seorang anak untuk dirinya, untuk kepentingan Tuhan, enggak semua orang langsung terima. Banyak yang pakai berontak dulu. Sudah disekolahin lama-lama, duit banyak, sekarang mau jadi bruder lagi. Nah, gitu. Kemudian, apakah ini kalau anak-anak itu untuk Tuhan, apakah harus jadi imam dan bruder? Enggak selalu. Tapi Bapak Ibu kita bisa melihat soal yang lebih sederhana, lebih simpel lagi ya. Karena apa? Bapak Ibu silahkan amati sendiri ya. Bapak Ibu mendidik anak untuk melayani Tuhan dalam gereja, dalam masyarakat, atau hanya mendidik anak-anak, saya katakan hanya mendidik anak-anak untuk nyari duit. Dan turunannya nyari duit. Saya tidak mengatakan jangan cari duit loh ya. Dan setelah cari duit, urusannya kemana? Kemana? Iya, kamu cari duit yang banyak supaya kamu bisa nanti membangun iman umat di paroki, di gereja mana, di keuskupan mana, begitu? Kalau itu yang terjadi pasti luar biasa. Tapi ya Bapak Ibu, kalau mau belajar dari Bu Hana, kemudian memperhatikan yang dilakukan Samuel, maka banyak yang kita bisa perlu perhatikan. Tentang anak-anak, anak saya udah terlanjur punya anak, nggak mungkin jadi romo. Tapi tunggu dulu, pernah nggak misalnya, saya nggak menghakimi, saya nggak tahu kok, saya cuma mengajukan pertanyaan. Pernah nggak misalnya berdoa supaya anak-anak Bapak Ibu ya berbakti kepada Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan, mau membantu di dalam gerejanya. Saya tidak mengatakan nasihat, tapi malah berdoa. Berdoa supaya anak-anak supaya melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kepentingan gereja. Nah, sampai di sini dulu. Minggu depan kita beralih nabi yang lain yang menemani Daud ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Pak Seto, Pak Narto, tadi saya itu Pak hilang sebentar 10 menit. Ada yang pengen saya tanya, boleh nggak Pak? 5 menit aja. Iya, silakan. Pak, itu kan Samuel menjadi hakim atas bangsa Israel seumur hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga mengurapin Saul. Dan tadi Pak Seto mengatakan bahwa cerita Samuel itu peralihan dari hakim-hakim ke raja-raja. Yang pengen ditanya itu ketika dia mengurapin Saul, sebetulnya kekuasaannya lebih tetap di tangan Samuel sebagai hakim ya Pak ya, daripada Saul sebagai raja. Terima kasih. Kekuasaan politik ada di tangan raja, tetapi Samuel tetap menjadi perantara Tuhan untuk tetap menjadi wakil pengantara Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada Saul atau kepada orang Israel. Jadi mungkin Bapak fokus kepada Samuel jadi hakim seumur hidup. Iya. Ya, tapi ya nggak cocok kalau begitu ya. Nah, baca ceritanya. Iya, Pak. Dan kita maksudnya begini,
Bapak Ibu, kita hanya bisa membaca apa yang tertulis. Kita hanya bisa menerima ini dan memahaminya. Tidak bisa ngoreksi. Berarti salah itu. Nah, jadi ada keterangan Samuel menjadi hakim, ya. Dan kalimat Samuel menjadi hakim seumur hidupnya itu persis mengikuti gaya kitab hakim-hakim. Bapak silahkan periksa saja. Nah, gayanya persis dengan gaya kitab hakim-hakim. Ya, begitu saja. Nggak perlu kemudian dipersoalkan dengan sangat detail karena ketika Saul menjadi raja, ya kekuasaan politik ada di tangan Saul. Tetapi Samuel tidak meninggalkannya. Dia mendampingi Saul selama dia memerintah. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Masih di mute Pak Sunarto. Di mute, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sito. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar bagaimana Samuel ya, dan ibunya juga teladan-teladan yang bisa kita pahami, kita ikuti. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Indra, kita tutup dengan doa. Oke, mari kita satukan hati kita dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran yang kami dapat hari ini dan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kami akan beristirahat. Lindungilah juga kami, supaya kami dapat melakukan semua aktivitas kami di esok hari dengan baik. Lindungilah juga semua kesehatan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu yang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Seto.